Salam, kita adu Ustadz dengan Donditan gitu ya, tentang poligami. Itu sunnah daging. Di dalam Al-Quran itu perintah awal memang langsung poligami. Perintah awal. Allah nggak bilang nikah satu. Enggak. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah satu saja cuma Quran. Allah nggak bilang nikah satu. Enggak. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah satu saja cuma Quran. Allah nggak bilang nikah satu. Enggak. Ini bicara fair Quran ya. Saudara, ini konsep yang salah di dalam hubungan kemanusiaan antara laki dan perempuan adalah poligami. Poligami tidak bisa dijalankan oleh Muhammad. Kalau ada pernyataan Ustadz Tasat Latif misalnya, ataupun Ustadz yang tadi bahwa poligami itu diizinkan Allah dan halal berdasarkan ayat Quran, tapi syaratnya berat, adil. Tapi siapa yang bisa adil dalam berpoligami? Dulu ada lawan debat saya di medsos, punya istri 4, buka restoran ayam bakar Wong Solo, bangkrut. Nah, sudah banyak cabang bahkan buka di Malaysia, Brunei, dan Arab. Tapi mari kita, bukan itu, mari kita analisa. Membangun panti asuhan, pusat bantuan kemanusiaan, gereja, rumah sakit, sekolah. Lalu apa kaitannya dengan poligami? Membantu laki-laki dan perempuan untuk kerjasama kreatif di perkotaan. Itu yang dilakukan oleh Wong Solo, teman saya debat itu. Dia panggil, waktu saya berdebat dengan dia panggil adik. Dan membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan rumah sakit dan perawatan gratis dan sebagainya, ibu hamil. Tetapi saudara-saudara, intinya poligami tidak dijalankan oleh Nabi dengan baik. Karena apa? Semuanya berantakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu, poligami Nabi itu adalah poligami yang salah. Walan tastati'u, karena ada panti asuhannya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kulla maili fatazaruha kul ma'al kul kal mu'allaqah wa in taslihu wa tattaku fa innallaha kana ghafurur rahima. Kamu, kata Al-Quran surat keempat ayat 129, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang lain yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kesurupan, kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, karena tidak mungkin berlaku adil. Wankihul ayyama minkum masna wa thulatha wa ruba. Kawinilah wanita 2, 3, 4. Kecuali adil. Siapa yang berlaku adil, bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri tidak boleh poligami, karena kamu tidak bisa berlaku adil, seperti yang ayat yang dimana Muhammad ditegur bahwa kamu tidak mungkin berlaku adil. Tetapi sekarang, sampai sekarang, seperti pernyataan Ustadz itu, 4. Memang awalnya 4 dengan syarat yang ketat. Tetapi syarat yang ketat itu apa? Dan siapa yang bisa menuntut? Nabi saja memberatkan istri yang disayangi, yaitu kelompok Aisyah. Sedangkan yang kelompok Hafsah itu dicuekin. Dia kalau datangin istrinya itu malah di depan Hafsah
Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan dengan meniduri pembantunya Maria Kibti, maka turunlah surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabagi maradata azwajakallahu wallahu ghafurur rahim. Coba di rumah istri yang tidak disukai, yang kurang disukai ya karena beda lah cara ngomong wanita. Aisyah kan pintar ngerayu bocah, pintar ngerayu. Kalau Hafsah nggak pintar merayu, maka dia lebih cenderung kepada Aisyah. Hafsah dibiarin, terkatung-katung. Bahkan tidak didatangin rumahnya oleh Muhammad beberapa kali dauran keliling. Inilah poligami itu tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia, apalagi manusia biasa. Nabi aja ditegur dan dia banyak melakukan selingkuh kepada wanita-wanita lain. Itu justru ketika giliran Hafsah. Jadi ayat tadi, jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, maka kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahi satu saja. Itu ayat loh saudara-saudara, itu Quran. Senang sekali saya bisa mendengar dua pendapat ustadz yang saling berbeda. Itu ayat penting, termasuk nilai dasar Islam, NDI, nilai dasar Islam. Ajaran-ajaran dasar yang harus dipahami dan dimengerti. Itu saudara-saudara. Ya silakan. Walaupun banyak anak yang terkenal itu lahir dari istri poligami, tapi Muhammad mendapatkan anak dan cucu yang baik itu ya dari istri pertamanya, Khadijah. Namun apa yang terjadi setelah dia poligami, kacau seluruh hidupnya. Terima kasih saudara-saudara. Ini bukan menistakan, tapi coba Anda like dan subscribe terhadap pendapat-pendapat saya yang berkaitan dengan agama itu. Tuhan Yesus memberkati.